Oke Salimber, masih di Bincang Asik tanpa intrik, pelepas rindu alma matermu di podcast Salimba Putih Biru. Berkarya di Salimba Putih Biru. Dan alhamdulillah hari ini kembali kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dari para alumni SMP Negeri 1 Limbangan. Dan kita langsung saja ngobrol-ngobrol dulu sama yang di sebelah ini ya, ganteng kalem sih kan, mau diajak ngobrol ya. Sebetulnya sebelumnya saya sudah pernah ketemu dengan angkatan beliau, tapi nah kalau ini pasti punya cerita yang lain gitu ya. Walaupun satu angkatan, kita say saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tinggal di suatana oge asa kumaha gitu ya. Adem. Boleh diperkenalkan dulu? Saya Sesef Furkon, alumni angkatan 98. Wow, mana? Oh, gaya gado acukna. Reunion Sobat Dalit 98. Sobat Dalit nanti naon? Hartosna. Pisan. Oh, caket gitu. Iya. Sobat dekat benerannya. Alhamdulillah. Saya manggilnya Akang atau Bapak atau Abah, Engkong gitu ya. Panggil Ade aja lah. Kayaknya Anda lebih di atas dari saya kayaknya. Akang ya biar ada siap. agak keren gitu ya. Alhamdulillah nih Salimbers, kita kedatangan tamu dari angkatan 98. Kembali nih dari 98 ya. Jadi sekalian nih buat para Salimbers, buat alumni-alumni, bahwa kita tidak mewakili angkatannya gitu ya. Tapi karena apa istilahnya, tiap orang itu pasti punya cerita masing-masing, betul nggak Kang ya? Siap. Nah gitu. Nah, ada apa dengan Kang Sesep nih di Salimba gitu ya. Kang, saya mau tanya nih, pertama kali masuk ke Salimba sekarang nih, gimana menurut Kang? Jelas kaget, banyak hal yang telah berubah Ya. dari ketika saya di sini Ya. sekitar Dulu gitu ya? Dulu 98 dan sekarang dapat undangan untuk ngobrol di I see. sini, ternyata luar biasa perubahannya. Ya, perubahannya agak gimana gitu ya? Istimewa. Istimewa. Hebat dong, keren. Kang Sesep, Sebentar Pak, mohon ya, izin. silakan. Sebelum dilanjut, saya ucapkan terima kasih dulu Oke. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat Bapak yang Oke. sudah berkenan menerima saya dan rekan-rekan di sini. Kalau saya dipanggil Bapak asa sepuh gitu ya. Jadan. Sambilnya. Ya, saya secara pribadi atur nuhun Akang tos ngulem abi sang rencangan. Ya. Di dia sangat istimewa. Terus yang kedua, ucapan terima kasih dan salam hormat kepada Bapak, Ibu guru, staf-staf TU, baik yang dulu ketika kami berada di sini, juga yang sekarang menjabat di TU. Ya, sekarang yang ada di sini, kegiatan belajar mengajar dan yang lainnya. Ya, oke. Ada lagi? Dan juga saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang mensupport setiap kegiatan, baik yang secara pribadi atau yang mewakili. Hebat. Ya. 98 hebat, keren. Tak terkecuali mungkin buat rekan-rekan yang ada di, baik yang di Limbangannya atau yang ada di luar Limbangan, seperti Ustadz Aji yang selalu membimbing, terus Bu Guru Wida, Kang Ono, Kang Dian, Kang Epul, juga semuanya yang senantiasa dekat, terus mempererat tali silaturahmi, khususnya di 98, umumnya di Salimba. Woi, Sobat Dalit dong. Sobat Dalit di 98. Emang kayaknya tiap alumni pasti punya grupnya pasti, dan ini 98 saya acungkan jempol karena ya itu tadi logonya Sobat Dalit gitu. Akrab lah istilahnya, sobat dekat mungkin gitu ya. Dan alhamdulillahnya sekarang mungkin tidak putus tali silaturahminya. Alhamdulillah, kami di 98 secara hampir tiap tahun selalu ada agenda besar, yaitu agenda reuni di penghujung tahun. Dan yang terakhir, yang tahun kemarin, alhamdulillah di luar prediksi, di luar ekspektasi, ternyata yang hadir sekitar 100. Itu berarti hampir 50% siswa alumni 98. Woi, keren. Itu yang agenda tahunan, Kang.
tiap tahun itu Iya, teh. itu yang agenda tahunan. Terus yang bulanan itu ada lagi? Ada. Yang bulanan kami mengakomodir buat rekan-rekan yang di luar kota yang Iya. kalau mudik itu kalau mau disesuaikan waktunya mau ngumpul itu ada pas Sabtu kedua. Sabtu Itu, kedua. Ya, itu ngumpul sambil istilahnya sambil ngaji lah, isi rohani Wes, itu baik, keren. di madrasahnya Ustadz Aji di Kebun Jati, di Kebun Jati. Iya. Kebon Jati, di sok ngariung pengawasan itu. Pengawasan ngajanya. Oh, mantap. Alhamdulillah. Hebat. Kayaknya penuh nih agenda 98 ya. Alhamdulillah sama 98 yang tiap tahunnya ada, yang tiap bulannya ada, yang tiap minggunya ada, atau mungkin yang tiap hari juga ada. Biasa yang istilahnya yang habis kerja malamnya kopdar atau habis kerja akhir pekan ya liliwetan ya alhamdulillah. Oh iya, mantap. Walaupun cuma liliwetan, tapi bukan karena liliwetannya nih Salimers ya, tapi silaturahminya gitu, istilahnya mah pengobat rindu teh bener-bener gitunya dari kita keseharian yang penat lah istilahnya nya. Setelah beraktivitas kita ketemu dengan teman-teman alumni gitunya seangkatan, betapa istilahnya nya kabang berangkeun lah nya. Jadi istilahnya sesederhana apapun pertemuan kita, ketika kita ngumpul pasti ada kehangatan, pasti ada berbagi canda tawa lah. Keren, hebat sobat dalit ya mah bener. Kalau boleh tahu nih, kan ada grup nah kayaknya. Ya ada ya. Sekitar berapa orang yang masuk? Yang ada. Di grup WA itu ada sekitar 100-an lah. 100-an ada ya? Jadi hampir 50% kami ngumpul di situ di grup WA. Terus kalau yang tidak adanya tetap kontaknya masih ada. Masih kita japri kalau ada acara gitu. Hebat. Berarti emang nih tali silaturahmi itu tidak boleh putus teh palbah dia gitunya. Nah, walaupun kita bukan saudara loh sebetulnya misalkan gitunya, tapi istilahnya kita selama 3 tahun loh bareng-bareng gitunya, udah menjadi keluarga lah. Ya itu tadi logonya Sobat Dalit cenah. Karena emang di masa-masa SMP itu sangat berbeda mungkin ya Kang ya. Dari SD ke SMP, SMA, cuman mungkin yang lebih berkesan itu ada di SMP kayaknya. Setuju nggak kalau disebutkan gitu? Setuju banget Kang. Ya. Kita kan jelas ketika misalkan SD kita itu kan istilahnya dari berbagai daerah istilahnya ya. Terus pas kita ngumpul kita memang ya istilahnya lah kita terakhir dari keluarga berbeda. Tapi kita pernah masuk dan ditempa di alma mater yang sama. Itulah awal persahabatan. Alma maternya apa? Alma maternya SMP Negeri 1 Limangan. Oh iya, hebat. Pasti kacanakeun ya, soalnya kita ngariung nanya di sekolah gitunya kan. Pasti yang namanya sekolah pasti terbawa gitu, pasti keingat gitu. Kang, kita kembali ke topik lagi. Ya, linggih di mana Kang? Pami asli abi di Bakanseriu, Dungusiru. Bisa di Dinten ya di Jalan Cagak di Limangan. Nah, naunan di Jalan Jagak. Markiran gitu. Alhamdulillah di Jalan Jagak gaduh lapak gitu. Wih, hebat. Nanti kita ngomong-ngomong lapaknya nih ya. Sebelum kita nanti tenang. Nah, Kang Sesep. Dulu SD-nya di mana? SD di SD Koang. Kalau dulu sekarangnya berubah jadi SD Dungusiru ya. Dungusiru 3 kalau nggak salah ya. Yang dekat makam itu kan? Iya, dekat. Iya, dulu mah SD Koang. Oh iya, sekarang SD 3 mungkin ya. Kenapa milih Salimba, Kang? Milih Salimba waktu itu ya bukan cuma waktu itu, sampai sekarang juga Salimba ya sekolah yang favorit lah istilahnya. Mantap. Apalagi waktu itu saya masih ingat betul tuh. Waktu itu ketika angkatan kita istilahnya SD-nya 95 96 itu masuk SMP, kita itu termotivasi oleh banyak hal. Termasuk oleh prestasi Salimbanya sendiri. Saya masih ingat tuh. Dulu itu ketika masuk kita itu disuguhi oleh prestasi Salimba yang luar biasa. Yaitu kakak kelas kita masuk finalis tidak cermat se-Jawa Barat. Masuk ya di itu ya, di TV itu ya. Ya saya masih ingat betul. Jadi ketika ketika Salimba ketika SMP Negeri 1 Limangan, wah saya langsung kebayang prestasinya luar biasa, sekolahnya luar biasa. Bahkan istilahnya bukti nyatanya kakak real kelas gitu ya. Realnya kakak kelas kita itu yang kelas 3 finalis cerdas cermat antar SMP se-Jawa Barat dan juara ya kalau nggak salah. Hebat ternyata. Saya masih ingat juga itu diantaranya Kak Eki kalau nggak salah. Kak Eki ya?
Iya, Ya. Kak Eki. Berarti Kang Sesep waktu itu masih kelas 1 ya? Iya, Nah. waktu itu saya masih kelas 1, terus di istilahnya bapak sama ibu guru itu ngasih tahu, lihat tuh kakak-kakak kita, kakak kelas kita itu sekarang ada di TV. Dia istilahnya prestasinya luar biasa gitu. Iya, hebat. Makanya Nah, sebelumnya. dulu itu nggak ada channel YouTube, Ya, nggak ada emang. istilahnya nggak ada internet. Ya, jadi- online gitulah ya. online gitu. Jadi tontonannya TVRI, dan TVRI menyajikan istilahnya prestasi yang luar biasa. Pendidikan lah ya. Pendidikan yang luar biasa yang diwakili oleh SMP Negeri 1 Limangan. Wah, Juaranya salut, Bang. hebat, Iya. suaranya lagi keren-keren tuh angkatan. Berarti kalau nggak salah sekarang berarti angkatan 96 ya berarti ya sekarang angkatan kalau 96. alumni ya. Nanti kapan-kapan lah kita calling tuh alumninya. Siapa siapa tadi? Kak Eki, Aiman itu saya masih ingat ya. Sekarang sudah jadi apa? Oh, sudah jadi dokter sekarang. Weh, hebat ternyata. Iya, ya. Dan yang satu lagi, saya ingat Kak Eki itu termasuk karena adiknya itu satu angkatan sama kita. Bareng gitu. Iya, bareng. Itu namanya Den Iqbal. Ya. Den Iqbal. Iya. Saya catat namanya, mohon izin. itu istilahnya siswa teladan, panutan siswa-siswa yang lain. Jadi Den Iqbal itu istilahnya contoh buat siswa-siswa lain karena pertama disiplinnya, Yeah. itu karakternya. Saya masih ingat Den Iqbal itu ketika di sekolah itu hampir nggak pernah bajunya keluarin. Rapih weh gitu ya. Dari topi, baju, celana, sepatu semuanya sesuai dengan aturan, sesuai yang aturan yang ditetapkan sama SMP Iya, Negeri 1 Limangan. keren loh. Buat Den Iqbal ya, nanti berarti seangkatan deh dengan Satu Anda? angkatan dan pernah satu kelas waktu di kelas 2 itu. Kelas 2. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama siapa? Den Iqbal ya. Den Iqbal, ya. Kang Sesep di kelas 1. Kelas satu. Ingat sama guru siapa? Yang paling langsung begitu saya sebutkan kelas 1, tak we eta si ibu eta, cenah Ya. bapak eta gitu dah. Siapa coba? Ada nggak? Yang jelas pasti wali kelas Pak Sujana. Nomor hiji. Siapa wali Pak kelas? Sujana, Pak Sujana ya. Pak Sujana, Ya. waduh. Kenapa Pak Sujana pas langsung ingat? Apa karena wali kelas tadi atau Iya, ada iya. hal Pertama apa? karena wali kelas, yang kedua karena istilahnya mungkin alasan ini sama dengan alasan murid sebagian sedikit Ya. murid laki-laki ya ngajarnya agak santai lah. Jangan santai gitu. Santai gitu. Pak Sujana ya. Iya, betul. Selain dari wali kelas, Wah, selain wali kelas itu Bu Neng ya, Bu Neng Mae. Bu Neng ya. kalau Bu Neng Mae dulu mapel apa? Oh, masih bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, iya, Bu Neng. Kenapa Bu Neng? Bu Neng itu Say hi dulu dong, Bu Neng. Oh iya, buat Bu Neng, Ya. salam hormat. Bu Neng ada tuh. Iya, iya. Kenapa Bu Neng? Bu Neng? Bu Neng itu kalau nggak salah itu 98 pertama masuk ke Oh, baru berarti. 98 ya. Iya, iya. Dan pertama ngajar juga di kelas saya gitu dulu. Pas begitu masuk, kebetulan masuk di Kelas saya kelas 1 naon 1 dulu. G itu paling Dulu ujung. 1G. Pas pertama masuk, pertama kali ngajar Iya. langsung di 1G. Iya, iya. Emang ada kenangan apa dengan Bu Neng? Jelas lah semua guru pasti kepada semua guru pasti punya Ya. kenangannya. Kalau Bu Neng itu ya diantaranya karena istilahnya ngajarnya tadi istilahnya dekat, istilahnya nggak terlalu jaga jarak istilahnya. Ya. Cara mengajarnya baik. Terus yang kedua itu secara pribadi ya alhamdulillah saya beberapa kali sering ketemu di luar gitu. Iya, sama Bu Neng ternyata sering janjian kali ya. Tapi enak ya, emang Bu Neng itu enak diajak ngobrol Iya, ya. itu. Oke, selain dari Bu Neng kelas 1, siapa lagi? Ada lagi? Kelas 1 Siapa coba? kelas 1 ya Bu Nur. Bu terus, Nur. Bu Nur ya, Bu Nur. Bu Nur ya? Bu Nur ya. Ya, Bu Nur. Bu Nur itu ya istilahnya mewakili guru-guru yang tegasnya gitu lah. Jadi Why, kenapa lo mewakili? Ya. Kenapa mau karena kan mewakili? Ya. banyak guru yang istilahnya yang luar biasa ngajari disiplinnya dan Ya. Bu Nur salah satunya itu. Oh, berarti sebagian dari Tarargas gitu. Iya, Bu Tapi Nur. gimana ngajarnya Bu Nur? Kalau ngajar itu baik, Ya. dia istilahnya Bu Nur itu nggak pakai bahasa yang sulit untuk dimengerti, Ya. jadi bahasanya ya bahasa kalau dulu ngajarnya
PPKN. PPKN kan sampai sekarang, PPKN. tapi sekarang udah pensiun. Oh, udah, Udah pensiun. Silakan dulu saya hai dulu buat kalau kita nyebutnya Umi loh. Oh gitu. Ya. Buat RKRI. buat Bu Nur, salam hormat, salam kangen Iya, dari kangen, saya pribadi juga rekan-rekan yang ada di belakang. Wih, mantap. Angkatan 98. Ya. Emang Bu Nur ini udah pensiun, cuman di grup kita masih suka ada dan sok naongan we abdi deh. Terus, emang paling wow lah. Emang kami pun merasa kehilangan dengan sosok Bu Nur ini karena sosok keibuannya. Ya, tadi lah kalau ngobrol juga enak gitu ya, untuk ningali saha biasa aja. Ya, bahasa istilah mah bahasa yang disampaikan oleh Bu Nur itu bahasa yang lumrah lah, bahasa ya gitu yang mudah dicerna lah ya. Bukan bahasanya bukan bahasa formal. Bahasa formal. Kang Sesep, Siap. di kelas 1 ini punya kenangan apa nih selain ke guru gitu? Punya kenangan apa gitu? Apa pertama kali masuk Kasalimba kumaha gitu? Yang selalu diingat sampai sekarang gitu. Kalau di pas kelas 1 jelas ya yang paling berkesan itu yang paling sulit dilupakan itu ya ketika istilahnya MOS atau ketika penataran. Ya, itu. penataran. Karena kan kita dari SD itu membawa kebiasaannya masing-masing. ya. Terus pas di SMP terus di istilahnya dituntut untuk mengikuti adaptasi kebiasaan SMP itu. Ya, Jadi aturan segala macamnya. aturan segala macam ataupun mungkin sisi lainnya mungkin ketika pas masuk itu kan kita dalam tanda kutip bisa diajak bermain sama kakak-kakak kelas kita. Ajak main apa tuh? Bahkan kalau nggak salah saya masih ingat kakak kelas itu pernah bikin Bu Wida nangis kalau nggak salah. Oh iya, kenapa? Karena hukumannya itu pas MOS itu luar biasa. Ya. Jadi ingat tuh sampai sekarang. Iya, ya. Emang ingat. sekelas? Ya sama Bu Wida itu sekelas pas kelas 1 ya. Kelas 1 ya. Oke, itu mungkin kenangan di kelas 1 yang yang tidak bisa terlupakan adalah waktu selama penataran mungkin ya. Di kelas 2 Kang Sep, ada guru yang palingnya diingat lah sama gitu. Pas kelas 2 saya itu di kelas 2 2 apa? 2C. Ya, 2C. Wali kelas? Itu wali kelasnya Bu Tuti. Bu Tuti, Oh, iya. wah, Bu Tuti gue pamit telepon mainan tos apa istilahnya? Sudah, namanya sudah pensiun, iya. Sudah pensiun juga. Nah, ada apa dengan Bu Tuti? Bu Tuti itu wali kelas yang istilahnya bukan sekedar mengajar tentang pendidikan. Ya. Ada hal yang lain yang diajari oleh Bu Tuti sebagai wali kelas pertama. Dia menjadi sosok seorang ibu lah, orang tua kita gitu. Jadi istilahnya kalau kita ada masalah atau ada apa ya sebelum ke istilahnya ke yang lain atau ketika kita ada masalah ya sering dibantu dulu sama wali kelas. Wali kelas ya. Dan istilah ada lagi? Selain Bu Tuti itu Pak Basit dulu ya? Ya, Pak Basit. Pak Basit itu. Oh, udah ya, Pak Basit udah masuk ya? Ya, ketika saya kelas 2 itu kabarnya Pak Basit baru masuk ke SMP gitu. Say hi lagi dong sama Pak Basit. Buat Pak Basit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab ya Pak Basit ya. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Basit? Oh, Pak Basit pertama itu lagi. Istilahnya saya masih ingat. Kok ini guru istilah masih muda lihatnya tapi udah jadi guru gitu. Jadi sama wah hebat gitu istilahnya. Masih muda udah jadi guru. Bahkan pernah satu kejadian itu satu momen di luar itu saya berkesempatan ngobrol sama Pak Basit. Terus ada istri saya gitu. Istri saya ya istilahnya nyapa tapi setelah di luar itu di belakang istri saya nanya itu istilahnya teman waktu SMP seangkatan gitu. Waktu SMP atau waktu SMA gitu. Wah, saya istri saya sampai melihatnya seperti gitu. Ternyata entah sayanya yang terlihat udah lebih tua tua gitu. atau Pak Basitnya yang justru awet muda gitu. Iya emang kelihatannya segar gitu ya, anak muda Pak Basit stylish deh gitu. Iya benar, kalau Pak Basit tuh istrinya aja cina nyangkina seangkatan gitu. Bahkan ada teman saya itu istri saya bilang kok dia terlihatnya lebih muda dari teman. Oh ada temennya. Saya punya teman. Jadi di Pak Basit dibandingkan sama teman saya itu tuan teman saya. Anu benar-benar seangkatan gitu ya. Ya seperti Ono, Dian kan istri saya alhamdulillah kenal dengan teman-teman saya di SMP itu termasuk Ono, Dian. Nah cenah kolotan keren eta gitu. Dibanding sang Dian, kumisnya jadi gandian.
Aduh, tuh Pak Basit cenah berarti awet muda Pak Basit ya. Oke, selain dari Pak Basit ada lagi kelas 2? Pak Basit apa ya? Banyak lah. Kang. Banyak ya. Iya. Tapi yang lebih Iya, eta gitu ya. Makanya kalau misalkan kalau saya diberi kesempatan sama Pak Basit, saya mau ngobrol sama Pak Basit. Kira-kira Pak Basit itu rutin makan jamu apa gitu? Rahasia nah gitu. Pak Basit, apa tuh rahasianya bisa awet muda gitu? Iya. Minum jamu apa katanya? Di kelas 3 Kang, di kelas 3. Kelas 3, saya kelas 3 di 3C ya. 3C. Iya. Wali kelasnya saha? Wali kelasnya Fatoni. Iya. Pak Tony sekarang udah nggak ada ya kalau udah pensiun Pak Oh Tony iya. juga. Ya. Pak Tony, saya mewakili 98 juga rekan-rekan khususnya di 3C. Salam hormat, salam kangen. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa nonton juga gitu ya. Nah, selain dari Pak Tony, Selain Pak Tony, siapa coba di kelas 3? di kelas 3 itu ya istilahnya kalau istilahnya guru olahraga. Ya, siapa guru olahraganya dulu? Pak Isep kembali ya? Pak Isep apa Pak Dadang? Oh Pak Isep kalau nggak salah Pak Isep. Pak Isep. Oh, beda ya kalau ini tiap kelas kan Iya, beda, dibagi-bagi ya. Iya. Pak Isep dulu Pak Isep. Terus ya kesenian Bu Keken ya. Ya, Bu Keken. Ada lagi yang lain yang lebih apa gitu misalkan yang sampai sekarang terngiang gitu. Terus Pak Anang, Pak Haji Anang. Pak Haji Anang ya, terus Pak Guru Bahasa Indonesia Pak Arif. Pak Haji Arif. Ya. Kenapa Pak Anang nih? Pak Haji Anang kenapa coba? Saya pengen Anang tahu. itu- Dulu bagaimana nih Pak Haji? Halo Pak Haji. Nih, Pak Haji Anang nih ada nih salam nih dari angkatan 98 katanya. Pak Haji Anang itu kalau ngajar, kalau mau ke kelas itu udah nggak bawa buku, nggak bawa istilahnya Pak Anang nggak bawa buku, nggak bawa tas istilahnya. Iya. Dia datang masuk langsung nerangin atau nulis atau ngajar. Jadi Bawa absen ya sebenarnya. bawa absen juga udah ada di Ya. ruang meja itu Ya. ya. Jadi istilahnya Pak Anang itu masuk langsung ngajar tanpa Anangnya sendiri tanpa buka buku atau tanpa istilahnya tanpa alat bantu lah. Tampaknya Tanpa alat sudah bantu. hafal gitu ya. Sudah hafal. Jadi istilahnya cepet lah kalau Pelajaran apa dulu? fisika. Fisika, apalagi fisika tuh. Ya. Ya, biasa talaran berarti nya. Hebat berarti tuh Pak Haji. Ada lagi yang lain? Bu Keken mungkin ya? Bu Keken. Bu Keken. Ya, Bu pasti alasannya Bu Keken gitu gitu kira-kira. Enggak, kalau saya Bu Keken itu Ayo. dulu itu pelajaran Bu Keken itu Ah. pas habis olahraga. Jadi ketika habis olahraga Langsung kesenian gitu ya? langsung kesenian kan olahraga kan capek gitu. Iya. Jadi pas masuk ruang kesenian teh ya saya mah justru duduk di paling belakang dan nikmati aja gitu sambil tiduran. Maksudnya menikmati apa nih? Ya, menikmati musiknya itu permainan musik gamelannya. Oh, jadi asal di PPN dehnya gitu. gitu. Habis capek dengerin musiknya kan enak gitu Yeah. musik Sunda, terus lagu-lagu Sunda itu kan sambil di belakang duduk ya enak gitu nikmatin sambil kadang-kadang sampai ketiduran saya. Kapangih tuh tapi. Ya kapangi gitu. Pas dibangunin ditanya, "Kamu ke depan praktekin nggak? Main apa istilahnya main gamelan, Yeah. main itu." Jelas kaku nggak bisa. Berarti kecarekan atau ya Pak. Tadi menyebutkan Pak Tata nih bahasa Indonesia. Kenapa dengan Pak Tata? Pak Tata Enak ngobrol. ya, Apa? Pak Tata ngajarinya luar biasa. Terus istilahnya kita dipaksa, bukan dipaksa, istilahnya kita diajarin, dituntut untuk istilahnya bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik. Ya. Terus pilih-pilih bahasa yang tepat. Betul. Entah misalkan itu ke teman sekelas atau misalkan ke guru Ya. ke yang lebih tua istilahnya gitu. Oke, itu dari Pak Tata. Wali kelasnya tadi Pak Pak Tony Tony, ya. iya, Pak Tony. Sekarang di luar dari guru nih Kang Sesep. Nih punya temennya tadi tuh Dalit yang sampai sekarang maksud saya bukan semuanya. Ada satu orang yang mungkin emang best friend lah dari kelas 1 gitu. Siapa? Saha? Aceng. Ada nggak siapa-siapa? Mantan mungkin ya? Mantan naon? Mantan babaturan itu. Mantan KM. Kalau babaturan mah tidak ada mantan itu ya. Siapa coba? Ada nggak? Kalau sekedar kalau itu teman yang dianggap saya luar biasa itu ya pertama dan Iqbal mungkin ya. Ya. Iqbal karena Tapi emang udah akrab dari kelas 1. pas kelas 2. Kelas 2 baru akrab Kelas itu. 2 itu dan Iqbal istilahnya luar biasa karena saya sebenarnya saya pas SMP itu
nggak tahu orang lain kenal saya atau guru juga kenal saya enggak. Soalnya kategori orang pintar enggak, Iya. kategori orang nakal juga enggak. Jadi sedang-sedang standar sebenarnya gitu. jadi, kalau orang yang standar itu sebenarnya mungkin sulit untuk diingat gitu. Oh enggak juga kata siapa. Ya sok aya we ku guru kacirian kan ya. Ya mudah-mudahan Kang Sesep ini juga salah seorang siswa yang dicirian ku guru. karena standarnya mungkin kayaknya. Iya karena standarnya gitu. Nggak punya nilai lebih atau mungkin ya berharap saya nggak punya masalah jelek lah di Salimba Iya, gitu. Tapi pernah dipanggil sama BP? Dipanggil sama PP, alhamdulillah tidak Kang. Oh, tidak Cuma dipanggil untuk mewakili teman saya pernah gitu. Nah ngawakilan kumaha nya dipanggil jeung ngawakilan. Ya dulu pas kelas 2 itu saya sebangku sama teman Iya. yang saya suka bolos gitu kan. Oh sok ngabal gitu. Ya, ngabal. Say hi dulu sok ngabal lah. Buat teman-teman yang dulu suka mabal atau suka pernah bikin masalah sama bapak ibu guru di SMP. Saya sok kacarekan gitu. Saya termasuk yang sering dipanggilnya gitu. Siapa? Di antaranya ya Kang. Nggak apa-apa disebutin. Oh, nggak apa-apa aja. Mohon izin ya. Tadi di belakang kita ngopi bareng. Kopdar di sini. Saha. Kang Dian. Ya. Terus ada dari arah Cijolangnya ada Basit ya. Kalau Ya. bukan Basit, maaf. Namanya iya mungkin ya Abdul Basit ya. Iya. Oh, Rashid, Abdul cenah. Rashid, Ya. Abdul Rashid iya. Jadi kenapa batur nu mabal gitu Kang Sesep yang dipanggil kenapa? Ya mungkin karena teman sebangku itu kan. Mereka Jadi terciduk gitu. Ya, kan guru nanyanya gitu, mana teman dekatnya? Siapa teman sebangkunya? Yang suruh ke sini ya. Kenapa dia nggak masuk gitu. Nah, waktu dulu jawabannya apa coba? Siapa yang manggil dulu? Wali kelas pertama, Bu Tuti. Bu Tuti dulu. Iya, Sok. boleh. Jawabannya apa? Jawaban Kang Sesep sendiri apa? Ya kalau pastinya saya nggak tahu Bu, tapi insya Allah saya coba untuk datang ke rumahnya. Ya saya besoknya datang ke rumahnya, ya ternyata paginya itu dia sedang tidur aja Kang. Sialan saya yang kena batunya, dia yang tidur enak-enak di rumah. Ya kalau sekarang kan tinggal komunikasi gampang Iya, ya, tapi iya. kalau zaman kita dulu kan susah ya. Handphone saja nggak ada Iya. maksudnya gitu, masih jarang lah. Iya. Paling juga kalau telepon kan telepon rumah lagi Iya, ya. iya, makanya saya disuruh datang ke rumahnya gitu. Pas saya datang ke rumahnya dia lagi tidur aja enak gitu. Kecirian jadinya. Oke Kang Sesep, tadi teman dekatnya tapi sampai sekarang masih komunikasi dengan Alhamdulillah, rekan. alhamdulillah. karena- Termasuk Den siapa tadi? Den Iqbal. Alhamdulillah. Dan Iqbal kemarin baru saya Japrian lah sama dia. Iya, gitu. iya. Kan dia istilahnya saya sedikit berharap sama dia istilahnya kerjanya luar biasa dia Kang. Ya, di mana? Dia kerja di salah satu BUMN. Bos di BUMN. Iya, Keren. Selamat hebat. Sukses. Dulu Kang Iqbal kerjanya di satu BUMN dan di Limbangan di sini dia punya beberapa lapak lah yang istimewa. Iya. Saya punya kontek-kontekan, berharap mudah-mudahan istilahnya dikasih tempat buat buka lapak gitu. Iya. Di mana? Di Kudang itu. Yang kafe sekarang itu, Iya. yang panjang teh ya. Iya. Kok saya langsung connect ke sana ya? Iya. Berharap Itu gitu. milik teman saya, Bang. Oh gitu. Sebagai temannya bangga apalagi yang punyanya. Iya, itu kan satu deretan ke sana Iya, ya. iya. Sekarang kan udah beres dibangun ya? Iya. Udah beres tinggal diisi mungkin ya. Iya. Saya pernah kontak, Den, boleh nggak minta lapaknya? Asik. Nah, saya jual teman-teman saya. Iya. Ini kan teman-teman istilahnya biar ada tempat kopdar gitu, Den. Iya. Kan ada teman kita seperti Bu Ulfa gitu kan udah punya kafe di Dago. Iya. Ya, saya mau coba saya mau coba kontak Bu Ulfa, Iya. ngajak join buka usaha lah. Iya. Resep-resepnya Iya, gitu ya. resepnya gitu. Iya. Biar kita istilahnya biar teman kita yang dari kota yang ada tempat buat ngopi atau Iya, ngumpul gitu. ngumpul-ngumpul sengaja gitu ya. Iya. Tapi gimana ACC nggak ini? Ah, Masih dalam perbincangan. saya karena mungkin taunya telat gitu Kang ya. Oh. Jadi dia Tos isi cenah gitu. Dari tos isi, tapi insya Allah lah. Ntar masuk daftar Ya, list tunggu pokoknya lah, tunggu, ya. ya, di Waiting waiting list. list. lah gitu ya. Iya. Bagus loh kalau di situ kalau misalkan ada salah satu tempat untuk ya istilahnya bukan hanya untuk alumni saja sebetulnya Iya, ya, iya. tapi
jadi istilahnya usaha juga untuk ya angkatan Akang gitu ya istilahnya. Kenapa nggak buka aja di situ kafe Sobat Dalit, naon lah gitunya istilahnya. Duanya mudah-mudahan. Ya pasti dong gitunya. Kayaknya sudah rencana nih. ada keinginan ke arahnya lah ke sana gitu ya. Iya iya. Tapi emang sekarang di zaman sekarang lagi emang musim-musimnya, emang lagi boomingnya apa untuk kayak kafe-kafe gitunya. Tapi mudah-mudahan angkatan Kang Sesep ini dengan cita-citanya gitulah istilahnya, itu kan cita-cita Kang ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lah dengan sukses. Jadi bisa meraih rekan-rekan alumni yang lainnya untuk ikut gabung lah, ngiring usaha lah istilahnya gitu. Jadi itu membuka lahan usaha juga sebetulnya. Dan Iqbal mangga kayak pasti kan lapakna hiji. Ada lagi yang lain nggak? Coba rekan-rekannya atau siapa? Rekannya ya. Yang Saudi ingat lah. Kalau kontekan kan pasti ada grup WA-nya kan. Ya, yang sampai sekarang sampai ayeuna lah gitu. Kang Sesep ini pengen ketemu banget sama temen waktu di SMP, siapa kira-kira? Yang belum ketemu sampai sekarang. Jujur sebenarnya sama Kang Iqbal itu sama Dan Iqbal belum ketemu Kang. Belum ketemu sampai sekarang ya Allah. Sibuk dia Kang. Iya. Jadi sudah rindu lah mereka ngumpul-ngumpul gitu ya. Nggak ada lagi yang lain. Yang lain ya istilahnya ketika misalkan ada mau ada kegiatan ya kita istilahnya kangen gitu ya, kangen untuk bisa ngumpul total lah istilahnya. Jadi semuanya teman-teman itu di kontak, dihubungi, terus yang ada di sekitaran Limbangan dimohon support untuk memfasilitasinya. Ya tuh fasilitas mah udah di sekolah tempat agung, tinggal ngariung tinggal gerewek. Fasilitasnya ageng, cuma rasa malunya juga lebih besar. Oh jangan pacar kemaluan gitu. Oke Kang Sesep. Nah tadi sobat sudahnya Kang Sesep di sekolah ini punya kenangan apa nih yang sampai sekarang masih diingat gitu? Punya kenangan apa di sekolah gitu? Selain tadi mosnya sudah biasa lah gitu. Ada kenangan apa gitu di sekolah? Secara pribadi karena saya bukan siswa yang berprestasi, terus bukan siswa yang nakal, mungkin salah satu yang bisa saya kenang itu ketika selama kegiatan setelah ujian ya, porak. Oh iya porak ya, itu kan tiap tahun pasti ada ya. Porak. Itu pas porak kelas saya itu juara juga. Juara terus. Ya, itu juara, kelas berapa? Waktu kelas berapa? Kelas 2C. Kelas 2C juara itu. Ya, juara, itu pas poraknya. Dan pas juara lagi-lagi dan Iqbal ngasih bonus jalan-jalan. Keren. Ya, jadi kenapa ini sponsornya sekelas gitu ya, seangkatan. Kang, saya dengar nih, ya, di angkatan 98 dulu nggak ada perpisahan. Oh iya benar. Ya, benar kan? Ya dengar itu gimana rasanya gitu. Begitu kan kelulusan biasanya sok rame ya, istilahnya kalau perpisahan kan sok kayak acara lah istilahnya, ada panggung dan segala macam. Pas di angkatan bener ya, di angkatan 98 pas emang nggak ada gitu. Iya jelas sedih ya tukang ya. Kita istilahnya 3 tahun belajar, pas kalau dari satu sisi ya jelas sedihnya. Kalau pas misalkan 3 tahun belajar di alma mater di sini, pas keluar ya dibikin sesederhana mungkin. Sementara pas kakak kelas kita itu luar biasa hebohnya gitu. Ada lengser, ada upacara. Jadi sirik gitu. Ada upacara Sunda, ada band, ada banyak lah istilahnya pas kakak kelas kita keluar gitu. Cuma pas giliran kita yang keluar ya sangat disederhanakan lah. Mungkin ya karena alasan tadi lah istilahnya masa transisi lah. Kalau sekarang kalau misalkan tahun ini atau kemarin istilahnya karena dampak corona. Kalau dulu mah ada ya sama ya. Kalau dulu karena dampak krisis moneter. 98 memang kacirian gitu. Jadi efeknya juga banyak lah. Termasuk kita itu tour wisata. Study tour. Study tour itu hampir batal Kang. Hampir batal karena konon katanya biaya itu 2 kali lipat. Melambung emang. Dan guru itu ngerasa direma mungkin ya. Ketika misalkan kakak kelas misalkan biaya study tour sekian, ketika misalkan angkatan saya melambung hampir 2 atau 3 kali lipatnya. Jadi mau dijadikan atau enggak, mau dijadikan
otomatis harus minta uang tambahan sama siswa. Mau misalkan kalau tidak kesian lah istilahnya, nggak ada kenang-kenangan. Terus dampak yang lain yang secara sehari-hari itu ya jajanan di kantin naik juga. Emang 98 dulu kita Kang ya mulai harga teh ya Allah gitu Gusti, emang naiknya terkira-kira deh gitu. Emang dampak lah mungkinnya sebagian dari dampak Krismon tadi, jadi sehingga pelaksanaan perpisahan mungkin ditangguhkan atau diundur merenanahnya gitu. Tapi kan tidak mengurangi rasa hikmat dari kelulusan tersebut. Tapi curah-coret ya hikmahnya ya di situ gitu kan, kadang-kadang ya kebahagiaan atau kehidbatan teh justru bukan di tempat yang ramai, itu di situasi yang sangat sederhana kita bisa lebih lebih dalam merenung atau mengingat apa yang telah kita. Emang dulu ngapain waktu dulu pas perpisahan? Pas pisahan kita hanya penyerahan aja atau gimana? Cuma penyerahan digabung di beberapa kelas yang bisa disatuin. Ada sambutan, terus ada renungan gitulah, renungan perjalanan selama 3 tahun. Terus pas endingnya di penghujung tahun misalkan kemarin seperti itu ya, seperti karena dampak Krismon terus disederhanakan upacaranya gitu, penyerahan nem atau itunya gitu. Tapi tetap ya hikmat mah tetap gitu ya, karena kita pun pasti bisa maklum lah. Itu macamnya nanya tiap bulan gitu. karena pas perpisahan disederhanakan, jadi pas kita udah bebas, udah di luar, termasuk sekarang itu 98 itu termasuk yang macet gitu kan. Termasuk seperti yang tadi saya bilang, ketika setiap ada momen reunian itu yang hadir itu luar biasa banyak. Gitu. Alhamdulillah, artinya silaturahmi tetap terjalin lah istilahnya. Oke, Kang Sesep, buat para alumni 98 dan juga alumni yang lainnya, dengan adanya cara kita berbincang-bincang seperti ini bagaimana, dan silahkanlah untuk mengajak rekan-rekan yang lain gitu istilahnya kan. Kalau hanya mewakili angkatan 98 saja mah sanes terame maksudnya. Jadi karena ya tadi yang di pertama tadi saya bilang gitu kan, pasti tiap orang itu punya istilahnya kenangan masing-masing, punya cerita masing-masing gitu kan. Jadi silakan, bagaimana menurut Kang Sesep dengan adanya acara podcast Salimba Putih Biru ini? Pas saya tahu Akang bikin acara podcast Salimba Putih Biru, saya langsung luar biasa SMP misalnya. Sekarang misalkan bisa punya channel atau punya ada di YouTube, di beberapa aplikasi. Dan buat teman-teman baik yang seangkatan atau yang kakak-kakak kelas, adik-adik kelas, mari datang ke sini, kembali ke Salimba untuk melepas rindu, mengenang tempat kita dulu belajar, tempat kita dulu jajan, atau mungkin tempat kita dulu dihukum. hebat. Kayak dulu sok jajan ke mana ya? Kan kantin saya pasti tiap alumni saya pasti bertanya seperti ini. Kantin kasaha biasanya satu tujuan gitu arah, karena saya pribadi waktu SMP pasti lamun jajan teh kadinya begitu. Ada nggak sampai sekarang? Kantin itu dulu 3 kalau nggak salah ya. Yang jualan? Yang jualan 3. Yang paling sering? Yang sering itu ya yang paling deket kelas itu, yang deket kelas sama yang deket WC toilet gitu. Saha sok emot keneh teu. Yang deket kelas itu Mang Mid. Mang Mid ya. Terus yang deket WC ini siapa? Bu Aisyah ya? Bu Saha? Bu Aisyah. Mang Mid yang dekat masjid toilet ini itu karena bisa dijadikan alasan lah. Istilahnya ketika kita di kelas pada kejaman heula ada jajan gitu. Kalau nggak salah Mang Min masih ada ya? Masih ada ya. Mau menyampaikan sesuatu ke Mang Min nggak? Pak Min, terima kasih atas fasilitas jajannya. Emang sok jajan naon tadinya sok? Ya jajan minuman kan otomatis ketika di kelas misalkan agak jenuh, jangankan waktu istirahat, bukan waktu istirahat kan kita bisa pura-pura ke toilet padahal ke kantin jajan. Dan juga buat istrinya almarhum ya? Ya buat istrinya itu Bu Haja Aisyah, almarhum, alhamdulillah
kemarin saya sama Bu Haja Aisyah pernah bareng Ya. di kesempatan yang istimewa itu di tahun 2019 sama juga Bu Haja Rohana. Ya, bareng ya. Bareng, Saya dengar alhamdulillah. ini ya, Ya. saya pernah ngobrol sama Bu Haji Rohana, ketemu katanya. Alhamdulillah ketemu dan saya alhamdulillah diberi izin untuk Ya. selfie foto-foto. Bu Haja buat Bu Haja Rohana, salam hormat. Ya. Nah, Iya, pernah ketemu sama itu ya yang Ya. ternyata iya nih. Ada kalau nggak salah yang punya ini ya. Di sini nih. Kan biasanya saya ngobrol tuh, maaf nih ya. Iya, Bu. Profesinya apa gitu ya kan gitu. Tapi di belakang kita ngobrol dulu, apakah layak nggak kita tanya itu, apakah boleh nggak? Saya langsung bertanya nih, Kang, tadi Cena punya lapak ya, bener nggak? Iya. Lapaknya apa nih? Dulu itu karena saya, Bukan dulu, sekarang lah pokoknya. ya ceritanya dulu. Ya, so, kenapa? Dulu itu karena saya itu enggak istilahnya mau kuliah atau mau kerja karena apa? Ijazah dan karena banyak hal itu saya nggak jadi kuliah, pinginnya sih kuliah jadi guru dulu Ya. cita-cita. Oh, cita-citanya guru ternyata. Kan jadi istilah mah Pak guru. kan jadi akademis itu istilah mah lebih terhormat lah. Oh iya, betul, benar. Ya, Amin. iya, karena ilmu itu kedudukan seseorang itu jadi lebih mulia, lebih terhormat. Makanya Amin. profesi guru itu ya profesi yang sangat luar biasa. Ya, amin. Karena banyak hal Ya. saya akhirnya cari lapak Ya. buat Banting setir gitu ya. buat cari lapak buat ngembangin bakat kebutuh Ya, gitu. betul. Kalau boleh tahu apa nih? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah saya diberi kesempatan dikasih lapak sama orang tua saya itu buat ngampar pelengkapan sekolah atau gitu ya. lebih tepatnya mungkin memenuhi kebutuhan alas kaki. Oh iya, mantap. Tempatnya di mana? Dia bilang dong. Namanya apa? Namanya apa? Sebutin dong. Namanya apa? Sebenarnya sih malu Kang saya. Nggak apa-apa, soalnya ada di belakang saya nih. Saya malu, justru kami yang malu loh, gitu loh. Malu karena istilahnya belum bisa berkontribusi lah sama teman-teman atau terutama sama orang-orang yang pernah berjasa sama saya gitu ya, termasuk bapak ibu guru semua gitu. Tokonya toko apa, sebutin. Tokonya ya ini yang bikin saya malu ini Kang. Buat Salimbers nih ya, dimanapun mau siapapun yang perlu perlengkapan sekolah kayak tas ya, sepatu, terus kaos kakinya, kacamata mantanya. Semua ada di toko HS tuh. Di situ sudah menjual, ada sepatu, sandal, tas dan lain-lain. Alamatnya di mana, Kang? Alamatnya Jalan Raya Limbangan nomor 10 pas pertigaan depan Pegadaian. Pokoknya mah lebih iritnya lagi, lebih gampang nama Jalan Cagak. Di situ sudah terpampang toko HS. Ini loh yang punyanya Haji Sesep ternyata. Dan alhamdulillah selama kita baksos nih ya, Salimba Putih Biru dan juga OSIS Salimba, guru-guru Salimba selalu didukung penuh oleh Kang Haji Sesep. Malahan saya kalau beli ke sana suka malu. Kenapa? Suka didiskon terus. Jadi badai balanja deh kadinya teh isin gitu. Sebelumnya saya atas nama sekolah juga Kang Haji mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya selama kita melaksanakan bakti sosial untuk siswa yang mungkin emang harus kita bantu mungkin ya. Jadi alhamdulillah Kang Haji ini selalu ikut berpartisipasi lah gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Mudah-mudahan rezekinya selalu ditambahkan terus, amin. Tidak pernah putus gitu ya. Terus juga Kang Hajinya selalu sehat dong. Amin. Kalau kita banyak harta, kalau tidak sehat bagaimana kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya ya istilahnya lengkap lah ada di Kang Haji gitu ya, sehatnya ya rezekinya gitu, semua tidak pernah terputus gitu. Amin. Dan sekarang giliran Kang Haji, pesan untuk Salimba buat guru-gurunya atau silakan saya serahkan lah. Buat bapak ibu guru yang saya hormati,
pertama saya ucapkan terima kasih dulu ketika di usia remaja saya diberi kesempatan untuk belajar di sini di SMP Negeri 1 Limbangan. Iya. Sampai alhamdulillah lulus Walau standar gitu. Ya. Lulus dan bisa meneruskan ke sekolah jenjang berikutnya, alhamdulillah. Ya. Itu jelas berkat jasa Bapak Ibu guru semua, Ya. juga teman-teman khususnya di 98. Angkatan 98. Buat Bapak Ibu guru, saya secara pribadi atau mungkin juga mewakili teman-teman seangkatan, mohon maaf kalau misalkan selama ini kita angkatan 98 jarang bersilaturahmi ke sini karena banyak hal. Pertama, ya tadi mungkin yang lebih utama itu besarnya rasa malu, Kang. Malu karena apa yang bisa kami berikan ke SMP gitu, sementara SMP telah memberikan banyak kepada kita gitu. Jadi tapi mudah-mudahan kedepannya 98 bisa berkontribusi lah Amin. terhadap beberapa kegiatan ya di SMP di sini. Ya, alhamdulillah. Dan ya seperti tadi kan Kang Sesep ini dan juga rekan-rekan dari alumni 98 selalu ikut berpartisipasi lah gitunya, alhamdulillah gitu. Dan mudah-mudahan kegiatan alumni 98 Sobat Dalit ini tidak pernah putus ya. Terus juga punya kegiatan apa nih? Ada yang paling wow nggak? Maksudnya kita mau pengen mengadakan ini nih, kita pengen ini gitu misalkan. Beberapa dari teman kita yang belum tercapai lah ya, istilahnya. beberapa dari teman kita itu mewancanakan untuk ngadain bakti sosial Ya. atau mungkin sunatan massal dan sejenisnya. Karena alhamdulillah, Kang, 98 itu kekompakannya Ya. sangat terasa, Ya, sangat bisa saling support lah. Ya. Yang misalkan yang punya tempat, yang punya pekerjaannya, profesinya bisa ngebantu, seperti misalkan ada yang punya tempatnya ada, terus yang profesinya di bidang kesehatan bisa ngebantu, Ya. terus yang profesinya di pendidikan atau di Kuliner sana. di kuliner Tukang yang masak ya. untuk berbagi konsumsi. Terus di biokratnya juga ada. Alhamdulillah, Lengkap gitu. ternyata ya. Ya, Ya, lengkap, hebat. alhamdulillah. Salut buat angkatan 98. Sobat Dalit tuh emangnya. Ntar mah dengan saya juga Sobat Dalit berarti ya. Oh, Beda seangkatan kan. 98 saya 99 loh. Oh ya, buat Akang sebenarnya mah saya punya sesuatu, Kang. Apa tuh? Tapi bukan sesuatu yang istimewa. Ini Ya. dari teman-teman Ya. 98. Ya, apa tuh? Itu bawa sesuatu. Oh yes, mantap. Udah. Boleh diperlihatkan dong. Boleh diperlihatkan. Ini dari Salimbers, ini ada salah satu apa nih ya? Apa ini? Dari angkatan 98 katanya tuh. Oh, ternyata saya dibagi kaos. Hebat. Ini bukan Ya. sesuatu yang bagus, Kang. Iya. Tapi setidaknya karena di sini ada Dikit 98. Jadi Akang ingat terus sama kami. Pasti dong. Kita perlihatkan nih ya, saya terima nih ya. Tuh, thank you. Dari angkatan 98 saya ucapkan banyak terima kasih, dan ini pasti saya pakai loh nanti di podcast berikutnya, walaupun nanti yang di podcast bukan dari angkatan 98, tapi insya Allah ini akan bermanfaat, akan saya pakai juga nanti biar ya istilahnya rasa terima kasih saya kepada angkatan 98 ini insya Allah saya pakai. Terima kasih sebelumnya. Wih, keren nih, bener kan saya bilang tadi Sobat Dalit, ternyata langsung deh. Hebat. Terima kasih Kang sebelumnya sudah hadir di podcastnya Salimba Putih Biru. Mudah-mudahan acara kita tidak pernah istilahnya berhenti gitu ya. Amin. Karena alumni ini sangat banyak sekali. Karena saya mengingat di SMP ini pasti zaman-zamannya yang agak berbeda lah, golden ya gitu, golden memory. Jadi untuk para alumni angkatan berapapun, kami di SMP Negeri 1 Limbangan khususnya di Salimba kita tidak pernah menutup ya. Jadi mau angkatan berapapun insya Allah kami siap di sini untuk membantu, atau misalkan ada acara kita akan bantu juga gitu ya. Atau mau promo misalkan insya Allah kami pun siap gitu ya. Jangan istilahnya yuk
kumaha ya cenah nanti permainnya. Tenang saja, kita kan satu alma mater ya. Nah, Ya itu Kang, karena itu sebenarnya di grup WA kan udah di-share Ya. sama Bu Wida gitu. Ya. Nih ada undangan, itu responnya luar biasa. Kang. ya. Banyak teman saya itu yang pada mau gitu. Pada nyehoyongnya Iya. siap sekali itu. Kayaknya ini Pak Ketua ya. Ya, Hah? ada Pak Ketua bukan? ya, ada yang dari jauh, ada yang dari jauhnya juga ada. Iya. Itu udah kalau nggak salah itu dulu ada respon dari Bu Susi, katanya dia Iya. pingin kesini gitu. Ikut cenanya. Dia pingin gabung di acara. Say hi dulu dong buat Bu Susi. Buat Bu Susi, Iya. buat Ustadz Haji, buat Iya. Kang Ono, Kang Dian, Pak RW Epul, Iya. terus Dan Iqbal, ditunggu Iya, pasti. kehadirannya di sini di acaranya Podcast Salimba Putih. Salimba Biru. Putih Biru. Nah, sekali lagi terima kasih untuk angkatan 98 semuanya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi nya di acara-acara yang lainnya. Terus juga kita juga tetap untuk menjalin tali silaturahmi. Tong isin lah pokoknya badai penak sarang guru-guru oke gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih Kang Haji. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin, Dan amin. sekali lagi buat Salimbers jangan lupa di like, di share, di komen, tentu saja harus di subscribe. Dan juga untuk para sponsor yang selalu mendukung acara kita, ada dari Aruni Jaya Mebel, buat toko HS milik Kang Haji Sesep nih, buat Warung Fajri, terus juga buat Ega Digital Studio, terus juga Ega Digital Foto, buat Dio Jaya Baterai, Kiki Sport, terus juga buat Bandeng Presto Haji Lili, dan juga HWR Studio. Sekali lagi buat Salimber yang butuh peralatan perlengkapan sekolah, datang aja ke toko HS di Jalan Cagak lah, pokoknya mau birek deui komo orang Limbangan gitu nya. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di podcast selanjutnya, masih di Bincang Asik Tanpa Intrik Melepas Rindu Alma Matermu di podcast Salimba Putih Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.